banyak yang nge-DM aku, boleh nggak kamu aku simpen? Itu biasanya yang om-om tuh ya kan? Iya, Anji mau nggak aku keep 30-40 per bulan gitu bilang gitu. 30-40 per bulan? Ada yang banyak yang nanya, Ji, FLBO fotografer nih yang nge-DM aku misalkan, tapi setelah foto bisa lanjut kok. Itu ada tuh kan? Ada yang Miss DM, Kak boleh foto sama aku nggak gitu yang saya apa sebenarnya private. Ya private. Aku bilang aku maksimal begini, sorry ya Kak, maaf aku nggak ambil nude atau semi nude atau Oke, teman-teman, kembali lagi di Cerita Lensa, obrolan santai para kreator. Kali ini, di episode yang spesial ini, kita kedatangan seorang foto model profesional, yaitu Kak Enji. Tepuk tangan dulu dong untuk Kak Enji, teman-teman. Kak Enji. Kak, mau nanya langsung nih Kak, sebelum jadi model, Kak Enji tuh latar belakangnya apa Kak? Sebelum jadi model nih, kalau boleh cerita singkat. sebelum jadi model sebenarnya aku nggak ngapa-ngapain sih Kak. Jadi manusia biasa aja Iya, pada manusia umumnya, biasa. makan tidur aja. Kuliah. Kuliah. Baru berarti setelah kuliah baru Kak Enji merambah ke dunia modeling ini, foto model. Sebenarnya sebelum aku masuk modeling tuh aku ikut freelance. Sebagai apa Kak? Usher. Oh, oke. SPG. Kayak gitu-gitulah. Nah, awal mulanya masuk ke foto model gimana tuh Kak? Dari event-event itu, freelance itu? Kan sebenarnya aku emang suka foto ya. Cuman nggak yang kayak profesional gitu. Nah, awalnya tuh aku nemu manajemen. Oke. Nah, dari manajemen itu baru aku ikut event. Nah, pas pertama kali ikut event tuh sebenarnya aku nggak ikut event Kak. Jadi aku tuh cuma datang doang. Terus foto-foto gitu. Oh, tapi bukan sebagai model atau bahkan bukan ikut event itu. Iya, tapi di foto-fotoin. Ya. Nah, setelah dari situ banyak tuh baru yang kayak Kak boleh foto sama aku nggak gitu yang saya apa sebutannya private. Ya, private. Nah, tapi itu aku belum di launching ibaratnya kalau di manajemen aku. Nah, kalau di manajemen aku tuh ada apa ya? Batch. Oke. Kayak manajemen yang lainnya sih. Aku masuk batch bulan November. Baru kemarin bulan November aku masuk. Bulan Desember aku di launch. Nah, setelah dari situ itu baru aku jadi. Tapi berarti dari sebelum di launch itu udah banyak yang foto private, ngambil job-job private gitu Kak? Iya, foto tapi nggak sebanyak sekarang ya. Soalnya kan biasanya kalau fotografer lihat dari foto aja tuh nggak cukup kan. Nah, setelah aku ikut event, mereka lihat aku aslinya kayak gimana baru. Oke. Nah, kalau kita lihat nih Kak, maksudnya saya juga lihat nih di Instagramnya Kak Enji gitu kan, foto-fotonya kan bisa dibilang ya tanda kutip lah agak seksi lah, bukan agak sih sebenarnya, udah masuknya ke foto-fotonya seksi Kak. Apa dari mulai pertama kali memutuskan terjun atau ngambil job model itu udah yang berani untuk tampil seksi atau mulainya fotonya portrait Kak gitu misalkan, atau yang cuman nampilin muka doang atau apa gitu? Itu gimana tuh Kak awal mulanya? Aku baru inget dulu sebelum aku masuk modelin yang ini, aku dulu tuh pernah ikut kayak talent iklan. Nah, photoshoot gitu juga udah pernah. Tapi kan beda alurnya ya kan. Casting doang kan biasanya kan. Oke. Beda juga hasil fotonya beda kan. Benar. Nah, awalnya tuh pas manajemen aku nanya kan, kamu biasanya ambil foto maksimal kayak apa? Maksudnya ya ada kategorinya kan, casual, betul. bikini. Aku bilang aku maksimal bikini. Soalnya emang aku suka foto pakai bikini juga, misalkan kalau lagi di Bali atau di mana lagi liburan gitu ya. Karena menurut aku biasa aja sih, nggak vulgar gimana. Jadi awal mulanya karena casting itu juga ditanya maksimalnya nyamannya sampai mana nih? Kak Enji jawabnya ya bikini masih maksimal gitu. Bukan, jadi manajemen aku yang nanya pas aku baru daftar. Nah, cuman untuk yang casting sebelumnya itu awal mula kenapa aku pengen jadi model gitu. I see. Tapi kalau misalkan ditanya maksimal, yang waktu pas masuk manajemen sama yang sekarang itu masih sama tuh Kak? Masih sama. Tapi ada yang bandel gak? Pernah yang kayak nge-WhatsApp atau nge-DM gitu, minta-minta yang lebih dari yang maksimalnya kayak Enji tadi bilang kayak let's say bikini gitu. Ada gak sih Kak yang bandel-bandel gitu nih? Masyarakat Indonesia ini gitu. Banyak. Kak Enji nanggepinnya gimana tuh Kak kalau kayak gitu? Didiemin apa dikasih pengertian atau gimana? Aku jelasin baik-baik.
Baik-baik. Aku bilang, sorry ya Kak, maaf, aku nggak ambil nude atau semi nude atau apa sih bahasanya, KT, kategori terbatas ya, betul. Karena aku bingung juga kan, misalkan lu foto nih nggak pakai baju gitu, terus mau diupload kemana? Di Instagram kan nggak bisa. Iya, benar. Iya. Tapi sih kalau sepengalaman saya Kak, ketemu yang memang dia hobi lah bisa dibilang atau suka foto-foto nude seperti itu, memang sih dia bilang untuk disimpan pribadi sih Kak. Jadi kalau KNG bertanya-tanya nih, dia diupload di mana ya? Memang disimpan pribadi. Sepengetahuan saya ya, dari beberapa temen atau beberapa yang kenal tuh mereka bilangnya ya memang buat disimpan pribadi. Gitu. Jadi kalau KNG nanya tadi memang mau ditaruh di mana ya memang dia nggak taruh di mana-mana Kak. Gitu. Buat hobi aja kali ya. Buat hobi aja kali. Cuman tetap melanggar batasan diri aku sih. Jadi KNG arahnya nggak akan sampai ke sana ya. Dia maksimalnya tadi udah disebutin juga sama KNG gitu. Dan bikini yang aku maksud juga nggak yang terlalu mikro gitu nggak. Masih ketutup lah. Masih ketutup ya. Ya bikini standar liburan di Bali lah gitu ya, atau ke pantai gitu ya. Atau two-piece biasa lah. Sama posenya juga. Posenya kan aku nggak pose yang ngangkang gitu. Tapi ada nggak tuh Kak kalau ngarah-ngarahin yang coba KNG seperti ini dong Kak, kayak gini dong Kak? Sampai sekarang sih belum ada ya. Tapi kecuali kalau misalkan event kan rame. Rame kan mereka kayak ada misalkan 50 fotografer, 20 fotografer kan. Ada yang minta Kak coba ini dong. Kalau pakai baju casual tapi biasanya kalau pakai baju casual minta coba dong agak nunduk dikit. Biasa itu masih oke? Itu masih oke, cuman nggak selalu aku turutin sih. Tergantung menurut aku oke nggak sih. Tapi yang saya bingungin adalah Kak, perasaannya gimana Kak? Itu kan udah on the spot. Maksudnya kayak KNG di situ datang udah sebagai model lagi di ibaratnya dikerubutin 20 fotografer, salah satu ada yang minta. Cara nolaknya gimana tuh Kak? Kalau masih di WhatsApp atau di DM kan masih bisa kita jelasin. Kalau lagi on the spot gitu, lagi mulai pemotretan. Aku bercandain aja sih. Nggak mau, aku bilang gitu. Tapi mereka biasanya responnya kayak oh ya udah ngerti gitu ya. Iya. Yang ini nggak ada ya, yang maksa-maksa gitu nggak ada berarti. Enggak. Terus saya penasaran gini Kak. Saya kan juga punya teman yang model dan mungkin masuk kategorinya ya kurang lebih sama kayak KNG nih yang tanda kutip seksi gitu ya Kak. Cuma mereka itu atau teman-teman itu mereka biasanya misahin tuh Kak antara di sosial media sama real life-nya mereka. Mereka nggak mau dilihat oh gue nih model yang kategori seksi loh, tapi yang tahu-tahu aja gitu Kak. Nah kalau KNG kan kalau kita lihat dari sosial medianya KNG terutama di Instagram memang ya udah posting aja nih foto gua, nih kemarin job gua, nih project gua misalkan. Apa Kak yang mutusin bahwa KNG kayak yaudahlah upload aja lah, nggak mau ditutupin gitu. Sedangkan kan tinggal kita di Konoha nih Kak, yang masyarakatnya gampang ngejudge atau julid gitu. KNG keputusannya gimana tuh ngambil keputusan itu? Aku karena awalnya aku mikir emang bikinian biasa aja gitu kan. Dari personalnya KNG nganggep biasa gitu. Iya biasa aja. Dan aku nggak pengen jadi orang yang apa ditutup-tutupin gitu loh. Kayak pengen apa adanya aja. Aku kayak gini ya udah yang aku uploadin kayak gini. Kalau misalkan aku lagi makan di tempat yang bagus nih. Nggak pernah aku upload. Tapi kalau misalkan aku makan pinggiran gitu celele baru aku upload. Nah, kenapa tuh Kak? Karena suka aja. Karena aku pengennya ya udah enjoy padanya. Bukan yang aslinya NG kayak gini loh, lu melihatnya di sosmed doang kayak gini, nah nggak mau dianggap orang seperti itu gitu Kak. Tapi nggak takut dengan teman-teman yang julid atau let's say ya mohon maaf keluarga ada yang kayak, kok lu fotonya ekstrim sih, kok ini? Karena kan kalau menurut saya nih Kak kadar ekstrim orang beda-beda nih. Mungkin KNG nilainya kayak, gue bikinnya biasa aja, tapi mungkin ada Arif gitu misalkan atau Mas Iqbal, dia ngomong kayak, ini seksi nih, ini ekstrim nih. Nah KNG gimana nanggepinnya Kak? Ada sih teman-teman aku yang kayak kok lu sekarang foto begini sih gitu. Terus aku jawabnya emangnya kenapa? Kan yang jalanin hidup aku kan aku ya. Toh mereka juga nggak biayain hidup aku. Terus ya aku happy dengan aku apa yang aku jalanin sekarang. Dan kalau misalkan mereka mau ngatur-ngatur hidup aku ya ya udah lu ngatur boleh, tapi kan gue nggak harus ngikutin ya kan. Tapi kalau orang terdekat yang komentar seperti itu nggak ada sih.
Sampai sekarang orang terdekat alhamdulillah dengan nggak ada. aku support aja. Support aja. Orang terdekat support semua Kak. Support semua kecuali orang yang rada jauh biasanya. Yang kenalnya nggak kenal amat tapi Iya, sosok kenal gitu. teman SMA. Oh. Teman SMA, teman SMP, teman kuliah yang jauh gitu. Kan kadang kayak lu ngapa sih jadi foto begini? Tapi ada juga yang mungkin pengen tapi nggak bisa kali ya. Iri jatuhnya. Nggak tahu, mungkin pengen tapi mungkin dia karena lingkungannya terlalu konservatif mungkin jadinya kan dia mau upload nggak bisa kan. Mungkin komen kayak lu enak ya bisa ngupload. Ada bahasa mirip-mirip kayak gitu. Oke. Nah kalau dibilang lingkungan konservatif nih Kak, tadi Kak Enji bilang berarti dengan profesi Kak Enji saat ini, berarti Kak Enji juga ya bisa dibilang dibesarkannya di lingkungan yang bagusnya nggak konservatif gitu ya Kak? Yang ngebebasin ya lu mau seperti apa ya lu yang jalanin, lu yang tanggung jawab sendiri atau gimana? Atau ada tentangan nggak sih di awal-awal? Nggak ada sih sebenarnya. Keluarga deh, kita bisa bilang yang paling dekat gitu. Ya. Janganlah Kak, misalkan janganlah Dek. Keluarga aku nggak tahu loh. Bah ini kalau kita podcast gini. Oh, kalau tahu ya udah nggak apa-apa. Oh tapi bisa. Berarti ini baru tahu kalau nonton di sini nih Kak? Iya, tapi maksudnya nggak aku kasih tahu kan mereka kan nanya juga. Tapi kan dengan adanya sosial media sekarang gitu Kak, masa iya sih mereka nggak lihat gitu? Nggak follow IG. Follow? Nggak follow IG. Oh nggak follow IG? Ada sih yang follow tapi biasa aja kayaknya, soalnya nggak komen. Ya berarti kan bisa dibilang yang tahu dan nggak komen berarti pemikirannya nggak konservatif gitu kan? Ya udahlah itu emang profesinya Enji dan Kak Enji nyaman di situ. Karena keluarga aku juga aku dibesarin emang ada moral-moral tertentu, tapi nggak ngebatasin aku buat berekspresi. Dan selama aku bisa jaga diri dan aku ya gue nggak mau ngapain sih, cuma foto doang ya kan. Benar. Itu juga aku anggap itu seni. Berarti Kak Enji ngambil sudut pandang fotografi itu di seninya gitu ya Kak. Iya. Modeling pun foto model Kak Enji lihatnya sebagai seni. Ya dan aku juga kalau foto ya sebisa mungkin aku tuh maunya image aku tuh foto seksinya tuh elegan, bukan yang vulgar. Iya. Karena beda kan. Yang terlihat murahan gitu ya, maaf ya, gitu yang Kak. Vulgar gitu, yang ada yang minta di DM aku gitu kan. Kalau Kak, aku mau private nih, tapi posenya kayak gini-gini nih, bisa nggak? Aku nggak mau, aku bilang. Walaupun outfitnya sama ya, kan masuk rate-nya sama kan. Posenya kayak gini, misalkan kayak gini ya. Adalah pokoknya, bayangin aja sendiri. Ntar kasih contohnya aja kali. Nah kayak gitu, aku nggak mau. Aku bilang, tapi aku image-nya nggak kayak gitu Kak. Kalau misalkan yang dilihat di Instagram aku gitu, foto-fotonya, pose-posenya begitu-gitu aja sih sebenarnya. Iya sih, bener sih. Ya, nggak, ya walaupun pakai bikini, tapi posenya nggak vulgar. Dan aku nggak mau kelihatan vulgar juga. Tapi masa iya gitu Kak? Ya nggak munafik nih, sebagai manusia gitu Kak. Tawaran gede gitu, tetap Kak Enji prinsipnya pegang gitu ya? Iya. Ada nggak tawaran paling gede Kak? Yang bandel nih, terus nawarinnya gede nih, mau ngasih gede gitu ibaratnya? Ada. Berapa Kak kisarannya? Kisarannya aja. 10-15. 10 sampai 15. Itu Kak Enji masih tolak tuh. Bukan masih tolak sih, emang tolak gitu ya. Kalau 100 gitu Kak misalkan. Kalau 100 gitu. Nggak mungkin ada juga sih, tapi nggak mau juga deh. Nggak mau juga kalau 100 pun. Nggak bisa dibayar lah. Karena nggak prinsipnya Kak Enji ya itu tadi. Nggak mau. Apa itu paksaan dari manajemen? Enggak. Kan Kak Enji di manajemen nih. Emang udah pribadinya aja. Iya. Nah kalau menurut Kak Enji sekarang, dengan di luar sana nih Kak, model-model yang tanda kutip masuk kategorinya seksi, menurut Kak Enji itu, Kak Enji lebih prefer nyaranin mereka untuk masuk ke manajemen atau independen aja? Saran aku sih masuk manajemen. Karena ada yang jagain gitu. Karena ada yang ngarahin. Apalagi kalau belum pernah sama sekali. Walaupun aku dulu pernah, tapi kan beda alurnya. Dulu kan aku lebih ke talent, ya kan. Walaupun udah pernah, tapi kan beda. Kalau yang foto seksi kayak gini kan kadang ada one by one, katanya. Tapi kan aku selalu ditemenin. Jadi kalau foto seksi private itu selalu ditemenin sama manajemen aku. Maksimal berapa orang tuh Kak kalau foto private yang seksi gitu ditemeninnya? Maksimal ditemenin. Yang nemenin maksimal berapa orang gitu? Dari manajemen? 1. Jadi berdua lah Kak Enji datang gitu, nggak mungkin sendiri gitu ya? Iya.
Tapi kalau dari personal sendiri, menurut Kenji lebih nyaman di manajemen atau independen aja sendiri Kak? As a model ya, foto model. Di manajemen. Terlepas dari masalah yang jagain dan lain-lain gitu. Karena ya menurut aku emang aku dijagain tuh nyaman. Dan aku diatur tuh lebih suka daripada aku biarin sendiri gitu. Tapi kan kadang kita ada yang kayak gue pengen juga, lu ngelarang-larang nih di sini gitu. Itu nggak masalah dari KNJ sendiri. Kan manajemen kadang kan ada yang terlalu ketat ngaturnya, ada yang nggak terlalu strict gitu. Aku belum pernah ke manajemen yang lainnya sih. Aku kan baru masuk bulan ini kan, bulan November tahun lalu. Bulan November. Nah, dan sejauh ini nyaman gitu nyaman, ya. Nyaman. Misalkan nih KNJ masuk manajemen. Terus dari personal KNJ sebenarnya mau nih terima job ini, tapi dari manajemen melarang, misalkan ada yang peraturan-peraturan yang harus dipatuhi nih. Nah, akhirnya KNJ jadi main di belakang gitu, ngambil jobnya sendiri. Seperti itu gak sih kalau di manajemen? Untuk model yang emang pengen nakal ya mungkin iya. Tapi karena aku emang prinsipnya dari awal yang kayak tadi gue bilang, jadi ya menurut aku enggak sih, enggak pernah. Enggak masalah gitu. Jadi masuk manajemen pun menurut KNJ ya lebih banyak positifnya gitu ya. Iya, lebih banyak benefit dan positifnya juga. Kalau model yang KNJ jalanin sekarang, foto model. Tadi kan manajemen lebih banyak positifnya daripada negatifnya. Kalau personal KNJ dengan profesi KNJ yang sekarang, foto model yang kategorinya seksi, positifnya apa, negatifnya apa? Kalau boleh saya positifnya tanya. Ya, positif. Negatif dulu kan? Negatif dulu boleh, negatif terserah, aja ya. Bebas. Kan yang buruk-buruk dulu, ntar yang baik belakangan aja. Boleh, silakan. Negatifnya, image-nya jadi kayak banyak yang nge-DM aku, boleh nggak kamu aku simpen? Itu biasanya yang om-om tuh ya Kak? Iya. Anji mau nggak aku keep 30-40 per bulan gitu bilang gitu. 30-40 per bulan? Gas tuh Put. Itu banyak tuh Kak. Sehari berapa nih Kak? Kalau boleh dibilang banyak. Nggak banyak. Maksudnya nggak tiap hari ya. Tapi kalau misalkan aku lagi bukan, DM tuh masuk general, masuk request, masuk hidden request gitu kan. Masuk buka ada aja gitu kan beberapa. Ada yang banyak yang nanya, Ji Avel BO? Dia bilang gitu. Nih orang-orang yang DM itu frontal ya Kak berarti ya? Pakai akun asli lagi. Akun asli. Foto profilnya sama istrinya mana? Sama anaknya dan sefrontal itu. Iya. Nggak, maksudnya ya untuk para om-om di luar sana gitu ya. Kan udah banyak nih second akun gampang bikinnya gitu ya. Maksudnya jangan sefrontal itu juga gitu. Kalau KNJ jahat bisa loh ditaruh di story gitu kan ya. Iya. Untung kan nggak seperti itu. Tag bininya. Tag bininya gitu, atau tag anaknya punya IG gitu kan. Ini bapak lu nih. Iya. Oke Kak, lanjut Kak. Tadi kan negatifnya itu image-nya jadi buruk gitu ya. Banyak yang DM. Yang pertama ya. Oke. Kasih 2 aja kali ya. 2 boleh, 2. 2 ya. Yang kedua, bingung juga sih. Kayaknya gitu doang paling ya. Sekitar ya, tadi lingkungan sekitar jadi nganggapnya gitu juga ya. Itu kan masuknya. Oh, masuknya tetap kayak yang mirip pertama. Kan sama image kan masuknya. Apa lagi ya? Udah sih. Apa privacy gitu misalkan jadi nggak nyaman? Enggak sih. Sejauh ini datang ke mall, makan di restoran masih aman-aman aja ya? Aman-aman aja. Nggak pernah keganggu secara privacy gitu kan? Enggak. Nah sebelum lanjut nih ke yang positifnya. Tadi kan yang di negatifnya KNJ bilang kayak banyak yang DM nih. Kalau saya secara pribadi kejadian kayak gitu nih, misalkan saya di posisi KNJ nih, bisa langsung cepet kan private Instagram. Iya. Nah tapi kan KNJ enggak gitu. Apa itu salah satu tuntutan dari manajemen yang bikin KNJ nggak nyaman, atau memang KNJ ya udahlah emang gua nggak mau private gitu, biarin aja dia DM. Private maksudnya? Private Instagram. DM. Iya. Instagram KNJ di private. Oh di private. Nggak boleh. Ya, itu kan tuntutan dari manajemen dong. Untuk aku lupa sih. Kayaknya waktu itu bilang nggak boleh deh. Nggak boleh. Kayaknya nggak boleh bang. Tapi secara personal, kalau ditanya KNJ secara personal mau private sebenarnya atau nggak apa-apa? Dulu tuh sebelum aku masuk manajemen, aku tuh IG-nya private. Selalu private. Pokoknya dari dulu pertama aku bikin IG sampai sebelum aku masuk manajemen tuh private. Jadi followers aku tuh cuma 700. Udah mentok situ doang. Oke. Jadi kalau misalkan orang mau follow harus request dulu kan. Nah, masuk manajemen dibuka. Karena kan ya baru masuk, masa ya di private? Private ya kan. Ya, ada peraturannya. Gimana mau di up nih gitu kan. Iya. Nah, sekarang nggak di private kan. Jadi orang siapapun bisa lihat, apalagi reels. Terus aku kayak ya udah nggak apa-apa karena
foto aku udah kesebar di mana-mana juga, maksudnya bukan foto-foto gimana nih, bahasa gue kok gitu banget ya, maksudnya nggak apa-apa Kak. Enggak, maksudnya kayak kesana kayak foto gue kesebar di mana-mana kayak foto telanjang gitu. Iya, padahal enggak ya. Enggak. Maksudnya udah banyak fotografer yang foto aku. Jadi kan mereka udah punya foto aku juga. Buat apa aku private juga IG-nya. Tapi menarik tuh Kak, kalau misalkan fotonya kesebar di mana-mana deh. Tadi kan Kenji bilang di mana-mana. Case apa yang Kenji tahu jadi kayak, ih foto gua nih. Twitter apa di mana Kenji lihat? Pernah di Facebook. Terus di apa itu namanya? Explore ya? Explore Instagram. Ya, explore. Terus teman aku nemu di mana foto aku gitu. Tapi digunainnya tanda kutip hanya untuk dia posting. Gue pernah foto KNG nih, ini modelnya gitu, di tag atau disalahgunakan nggak? Let's say kayak ini open BO padahal enggak gitu. Sejauh ini sih untungnya belum pernah nemu ya yang di macam-macamin. Paling cuman kayak fotografer upload foto aku di tag NG gitu. Nah itu lah. Itu kan sebenarnya ya dia upload hasil fotonya dia gitu. Iya. Dan it's okay gitu ya Kak. It's okay. Dari KNG personal nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Aku suka malah kalau ngelihat foto gitu. tag aku foto. Jadi aku bisa lihat hasil foto aku dari kamera mereka. Karena kan ada yang diedit, ada yang enggak. Kalau yang dieditnya parah tuh aku paling kesel sih. Itu ketahuan tuh ya Kak. Itu muka siapa foto ini gue? Bukan gue. Oke lanjut berarti Kak, positifnya. Tadi kan negatif ketunda tuh. Positifnya aku jadi ngerasa lebih percaya diri sama diri aku sendiri sih. Sampai sekarang nggak dengan modeling itu? Iya. Dengan foto model. Awalnya tuh aku pikir badanku kekurusan. Iya. Orang-orang bilang badanku kurus banget sih lu. Kayak ranting. Ada yang ngomong ekstrim tuh sampai kayak ranting gitu ngomong. Kayak ranting. Kayak nggak makan, kayak cacingan gitu. Oke. Itu dulu ya, banyak yang ngomong seperti itu. Iya, sampai sekarang juga ada sih yang bilang kurus banget sih gitu. Tapi sebenarnya kalau misalkan badan kurus tuh di foto tuh naik dikit gitu berat badannya. Betul. Iya. Betul. Jadi makanya aku baru ngerti kenapa model tuh kurus-kurus, model yang kayak catwalk, photoshoot yang profesional ya. Itu badannya ternyata kurus-kurus karena kalau di foto hasilnya tuh jadi agak gemukan dikit gitu. Lebih gemuk ya? Lebih gemuk dikit gitu. Padahal aslinya orang kurus. Apalagi yang gendut gitu. Maaf. Maksudnya apalagi yang rada gemuk berisi, gitu ya, agak berisi di foto jadi makin agak kelihatan berisi lagi gitu. Itu positifnya jadi lebih percaya diri. Satu lagi biar pas nih. Tadi yang pertama kayaknya satu doang deh. Satu doang. Yaudah biar positif 2 deh. Biar lebih menang nih yang positif nih. Aku jadi lebih bisa mengekspresikan diri. Jadi aku mau foto ini nih besok, ya tinggal foto aja. Mau coba yang baru. Tapi kan bukannya berdasarkan si fotografernya Kak konsepnya? Kan bisa. Aku ada fotografer yang beberapa yang konsep itu dari aku. Jadi kayak aku tuh bukannya aku ngatur ya, tapi kayak ide, aku kasih ide. Terus dia pakai dan setuju. Oh yaudah deh, bagus nih idenya, kita pakai gitu. Iya. Nah, tapi kalau ngomongin konsep nih Kak, konsep apa yang pernah KNG lakuin shoot gitu jadi model, padahal dari KNG-nya sendiri satu nggak suka, kedua nggak nyaman, tapi karena tuntutan profesionalitas kerjaan gitu. Apa ini sih aku masih nyaman-nyaman aja ya sebenarnya Kak, karena baju-bajunya biasa-biasa aja sih. Kan ada tuh di Instagramnya KNG yang kayaknya kalau nggak salah captionnya kayak Titanic gitu ya Kak. Itu memang itu ide KNG? Oh enggak, itu ide dari IO-nya. Itu jadi ceritanya aku lagi gambar, ngelukis itu gambar sendiri loh. Itu gambar KNG sendiri? Iya, aku sambil gambar sambil pose gitu. Oh jadi natural, memang gambarnya dari nol di situ gitu? Dari nol. Jadi kalau misalkan dilihat tag-tagannya tuh ada yang kanvasnya kosong, ada yang kanvasnya ada yang udah ada isinya, ada yang udah jadi gitu ya? Nah cuman kadang ya wardrobe-nya kalau misalkan dari IO atau dari fotografer kadang ada yang gak pas kan. Ada yang kegedean. Itu udah biasa tuh ya. Iya, nah itu yang foto itu kegedean celananya. Nah, sebenarnya aku sih fine-fine aja selama bajunya tuh nggak transparan kayak. Nggak transparan dan nggak mikro, ada kan? Yang mikro tuh yang kayak cuma nutupin dikit gitu. Berarti sejauh ini konsep-konsep yang KNG jadi modelnya itu sejauh ini belum ada yang bikin kayak enggak nyaman nih gue sebenarnya atau gak pede di situ gitu. Karena kan sebelum kita deal itu kan ditanyain konsepnya dulu. Jadi kalau misalkan aku nggak suka konsepnya aku nggak ambil.
Itu se-strict itu juga ya Kenji orangnya. Kalau nggak suka nggak diambil gitu ya. Nggak mau Ada yang nawarin yang apa sih? Topless. Terus pakai darah-darah gitu. Oke. Terus tapi nggak apa-apa kok, tutupin aja nanti. So kayak sama aja dong. Dia mungkin semi body painting kali ya Kak, tapi pakai darah gitu ya. Iya, bukan pakai darah beneran sih, darah-darahan. Tapi kan tetap aja nggak pakai baju atasnya. Dan itu tolak tuh Kak, langsung. Itu lewat manajemen atau nawarin ke NG sendiri? Nawarin aku. Nawarin sendiri. Kalau gitu ngomong gak sih Kak ke manajemen? Aku nggak mau. Misalkan ada yang nawarin nih, tapi langsung ke pribadi. Enggak semuanya. Karena kan masa iya semuanya tuh satu kasih tahu. Maksudnya kalau ada yang mau dan aku mau ambil dan atau misalkan aku perlu konsultasi. Yang penting itu komunikasi kalau di manajemen aku. Kuncinya komunikasi. Gitu betul. Kalau model Kak, kalau profesi lain kan pasti ada yang di look up gitu ya. Gue suka banget nih sama ini di profesi yang sama. Kalau saya tanya ke Enji di dunia modeling, foto model, ke Enji look up-nya ke siapa? Luar boleh, lokal boleh. Tapi modelnya dia model catwalk sih. Bukan model foto ya? Iya. Bukan foto model. Aku suka Gigi Hadid. Gigi Hadid. Iya. Apa karena satu rumpun? Enggak. Ya. Karena dia nggak tahu mukanya tuh kayak seksi, tapi nggak vulgar. Itu yang aku maksud tuh, seksi tapi nggak vulgar. Aku sukanya kayak gitu. Kan dia bersaudara nih, ada kakak sama adiknya. Dua-duanya suka apa cuma kakaknya doang? Aku suka dia doang. Kakak adiknya nggak suka. Itu adik kakaknya kan, Gigi Hadid itu kan. Adiknya Bella Hadid. Sukanya kakaknya doang. Kan mirip Kak secara looks. Tapi nggak tahu kenapa aku lebih suka sama Gigi deh. Personalnya, karakternya lebih yang. Ada lagi nggak lokal deh? Tadi kan luar. Lokal ya. Aduh, aku jarang lihat yang lokal soalnya. Senior juga gak apa-apa, senior di manajemen gak apa-apa. Aduh. Sebenarnya sih kalau kayak Enji jawab juga gue nggak tahu sih sebenarnya gitu. Kalau yang luar masih. Aku nggak merhatiin soalnya. Yang catwalk deh, nggak usah yang foto. Sumpah Kak, aku nggak tahu nama-nama orang. Nggak tahu nama-nama orang. Jadi kalau misalkan aku sukanya satu udah itu dah. Gitu Kak. Terus sama ini Kak, misalkan nih. Anggaplah saya pakai jasa KNG sebagai model. Filter KNG kayak gimana Kak? Yang kayaknya nih gue bisa tukeran kontak nih sama nih orang. Kayaknya nih orang memang mandangnya pure seni fotografi. Atau KNG udah bisa baca kayaknya nih orang mau kenalan sama gue tapi pura-puranya lewat jasa nih. Itu KNG filternya bisa tahu gak sih tuh Kak orang-orang yang seperti itu? Kan terjun di dunianya langsung nih. Bisa. Caranya gimana Kak filternya? Atau kelihatannya dari mana biasanya yang bandel-bandel sama yang tulus mau foto? Biasanya tuh bedanya kalau yang tulus foto itu mereka biasanya niat fotonya. Niatnya tuh dalam artian propertinya? Nggak itu dan juga. Dan alat-alatnya? Biasanya atau gimana tuh? Kalau fotografer kan nanya aku gitu. Halo Kak, bisa private nggak? Oke. Gitu kan. Oh bisa, kasih red card, oke. Nah biasanya kalau fotografer tuh minta konsep, nyari request konsep baju. Tapi kadang ada yang kayak ya udahlah sepunya aku aja. Apa? Nah itu filter pertama. Oh itu filter pertama tuh. Ya, biasanya kalau yang nggak niat kayak cuman ya udah aku yang nanya bajunya tuh kayak apa. Dia mau foto tapi kok nih orang gak ada effortnya nih, gue harus nanya gitu ya. Harus aku yang nanya. Nah itu pertama kan. Nah, terus yang kedua kalau misalkan dia sebelumnya suka genit-genit gitu, kayak lagi di mana gitu-gitu. Itu sebelum mulai foto nih Kak? Ya. Masih chattingan sebelum mulai foto? DM ya. Oh DM, oke. Aku tuh nggak kasih nomor telepon ke fotografer kalau sebelum ketemu. Jadi foto dulu, udah ketemu, kalau nyaman atau kayaknya mau ada next project lagi baru tukeran WhatsApp. Terus kalau misalkan pas fotonya tuh kalau dia niat foto tuh kayak nyari angle kanan, kiri, coba posenya kayak gini gitu. Kalau yang nggak niat? Kalau yang nggak niat tuh dia cuma duduk diam. Kita kan sebagai model juga tahu ya Kak. Maksudnya nggak cuman baru sehari jadi model nih, orang kok nggak ngarahin, nggak apa gitu ya. Iya. Kan terus kan kalau kita gitu kan melihat matanya tuh kayak. Oh, itu filter kedua tuh udah kelihatan. Oke. Itu 2 filter itu cukup tuh Kak. Apa ada lagi filter lainnya? Mesum gitu. Itu udah 3 ya?
Dua dong. Oh, Kan dua. satu dari niat konsep awalnya, kedua pas fotonya. Yang ketiga kan tadi tatapannya. Oh, tatapannya. Ada tatapan yang bener ngarahin angle, ada tatapan yang diem-diem dia mesum gitu ya. Sama ini ya kan ada kayak modus-modus mau pegang gitu kan. Itu sebenarnya kalau model itu dari POV model itu sebenarnya nyadar ya, Kak? Nyadar lah. Kalau misalkan mau dipegang gitu kan kita kan bisa kayak gitu. Tapi apakah jadinya mempengaruhi mood fotonya, Kak? Enggak. Pernah nggak ada kejadian kayak gitu? Lagi foto terus kok ini nih bandel nih gitu. Terus Kak Enji spontan gitu bereaksi gitu. Pernah, tapi kayak nggak pegang gimana ya. Kayak dia cuman kayak coba ini mau mindahin gitu, mau mindahin. Jangan dipegang, aku bilang gitu. Tapi nggak mempengaruhi moodnya. Ya kan aku sambil ketawa aja. Karena Kak Enji nyikapinnya juga bukan yang judes gitu ya, Kak. Iya. Berarti kalau misalkan dibilang filter KNG tadi 2, pernah berarti Kak ada yang lolos filter nih? Yang KNG ngerasa kayak, mohon maaf nih Kak, gue di sini kan kerja, kok gue jadi merasa dilecehkan nih? Ada nggak pengalaman kayak gitu Kak? Mungkin udah baik secara verbal maupun langsung udah kejadian ini gitu ya Kak, fisik gitu, yang lolos dari filter KNG? Yang nggak lolos. Yang nggak lolos betul. Ada nggak pernah kejadian Kak? Ada, tapi nggak sampai pegang-pegang ya. Kayak cuman nanya-nanya itu nggak enak gitu. Kayak nanya, udah mulai nanya. Gimana tuh Cok spesifiknya Kak? Nanya, kamu punya pacar? Punya pacar atau gadun? Gitu. Udah nanyanya latar belakang yang privacy, ditambah lagi ngenyein gitu bahasanya. Udah mana ada fotonya nggak niat gitu. Jadi kayaknya udah ketahuan nih orang bakalan ngapain nih selanjutnya gitu ya. Tapi bikin ngedown gak sih Kak kayak gitu Kak? Apa jadi setelah selesai foto ya udah gue lupain aja? Aku lebih khawatir sama hasil fotonya jelek sih Kak. Jadi bukan khawatir lebih ke personal KNG-nya ya? Karena kan aku ya udah kan kayak beli lepas aja ya udah. Kalau udah nggak ketemu media lagi udah. Berarti nggak pernah tuh Kak yang ngerasa kayak kok gue ngelakuin ini seneng dan ini profesi gue nyaman, tapi kok kalian nganggap gue kayak gini sih? Itu pernah nggak sih kepikiran kayak gitu? Gue dianggap murahan gitu karena seksi foto-fotonya. Ya itu sebenarnya kayak resiko pekerjaan aja sih. Ya tapi kan sebagai manusia pasti pernah ngerasa. Aku lebih mikir kayak gitu kayak ya udahlah ini kan kerjaan gue kayak gini. Lu udah milih kerja kayak gini, konsep kayak gini. Kalau misalkan ada orang yang mikir kayak gitu ya udah. Kan kita nggak bisa kontrol pikiran orang lain kan. Tapi kan nggak mungkin dilewatin sendiri tuh Kak. Kalau lagi ngerasa seperti itu butuh support system. Biasanya Kenji lari ke siapa tuh kalau kayak gitu? Sedangkan kan maksudnya kenapa saya nanya seperti itu? Karena kan tadi Kenji bilang keluarga malah nggak ada yang tahu gitu. Ada yang tahu tapi beberapa ada yang enggak. Kenji larinya kemana? Apa ke pasangan? Apa ke teman dekat? Kalau lagi posisi seperti itu? Aku tuh orangnya jarang cerita sebenarnya. Lebih suka mendem aja. Jadi kayak aku kalau misalkan ada gimana-gimana, aku kadang cerita. Maksudnya ke teman, ke keluarga atau gimana Kak? Ke pacar aku. Oke, ke pacar. Ya, kadang cerita ke manajemen. Kadang pendem aja udah. Tiga biasanya cerita ke second account gitu ya? Enggak, aku bukan tipe orang yang suka cerita-cerita gitu. Upload gitu enggak. Palingan ini sih, ya udah lupain aja. Berarti support sistemnya ada pacar sama ya bisa dibilang manajemen. Positifnya buat KNG juga bisa jadi support system tadi ya Kak? Ya. Dibantu bener-bener Kak sama mereka? Bantu banget aku. Disupport lagi, disemangatin lagi gitu. Nggak ada yang malah makanya lu gue bilang jangan di sini gitu, nggak ada yang kayak gitu ya? Enggak. Sejauh ini belum ada. Cuman advice kayak gitu ada. Maksudnya kayak bukan dari manajemen, tapi kayak misalkan ya gimana mau udah ambil konsep kayak gitu ya resikonya kayak gitu. Paling di tegesin kayak gitu. Pacar nggak tertarik nih Kak? Hah? Maksudnya tertariknya adalah nanyanya kalau kayak dia kan tahu nih profesi KNG seperti itu gitu ya, maksudnya model, foto model yang seksi gitu Kak. Advice-nya untuk keluar apa malah support kayak ya udah gue support lu, ini profesi lu gitu. Pernah nggak cekcok gara-gara kok foto lu terlalu ini sih di sini gitu? Enggak. Dia lebih ke kayak ya udah kalau emang kamu maunya kayak gitu, jalanin aja, cuman ya resikonya kayak gitu.
Jadi Dan aku support ya. Dan aku juga anaknya keras kepala kan. Jadi ya udah, gue masih suka seperti ini, tanggung jawabnya masih bisa gue tanggung gitu. Kalau ada apa-apa masih ada batasan juga. Dan bagusnya sih kalau saya lihat KNJ-nya punya prinsip pribadi sih Kak. Jadi boundariesnya KNJ pribadi pun punya gitu. Kadang kan takutnya kalau udah di dunia modeling kayak gitu kan Kak, atau foto model, mulai red cardnya naik, terus mulai banyak tawaran yang masuknya gede-gede, mulai lupa diri tuh Kak. KNJ nggak ke depan kalau mandang itu gimana Kak? Dengan nanti misalkan red cardnya naik, banyak yang maksudnya suka sama KNJ, mintanya KNJ lagi, ditawarin makin gede, masuklah cowok-cowok bandel nih di situ yang nawarin gede gitu. Prinsip KNJ masih pegang nggak tuh? Masih harus dipegang lah. Dan harus kuat juga gitu ya. Iya, terserah orang mau mikirnya aku, walaupun aku model seksi gitu, ambil konsepnya seksi, mereka mau mikir aku bisa diapain lah, aku kayak gimana kah, atau mau disamain kayak model-model yang lain. Aku nggak tahu ya model-model yang lain kayak gimana ya. Aku nggak punya temen model soalnya. Temanku nggak punya temen, aku punya temen cuman sedikit. Itu juga bukan model. Nggak ada yang di dunia model gitu ya temannya KNJ? Nggak ada. Aku kalau event soalnya nggak pernah berbaur. Jadi ya kayak tadi cerita ya, udah make up aja udah. Iya, cuman dandan aja deh, makan, dengerin foto udah balik gitu ya. Iya. Bukannya sombong, tapi aku emang kalau nggak diajak ngomong nggak ngomong. Tadi lagi ngomongin apa ya? Tadi ke depan misalkan red card KNJ udah naik, popularitas udah naik. Apa yang KNJ lakukan? Apa prinsipnya tetap dipegang atau mempertajam prinsip lagi nih? Karena prinsip itu kan yang nggak bisa diubah sebenarnya ya. Kecuali emang itu bukan prinsipnya dia, tapi dia pengen punya prinsip kayak gitu. Aku ngerasa kayak aku tetap harus kayak gini. Mau seberapa besar pun red card yang nanti ke depan akan didapat sama KNJ, ya prinsip tetap dipegang teguh sama gitu ya. Dari awal sampai nanti akhir berkarir jadi model, foto model gitu. Iya. Kan aku udah foto bikini. Terus aku kayak ya udahlah itu maksimal, mau diapain lagi, mau buka baju. Walaupun nanti popularitas makin tinggi, tawaran makin gede. Aku itu malah nganggapnya walaupun harganya lebih mahal, aku malah nganggapnya aku jadi lebih murah. Nah itu sudut pandang yang kaget tuh Kak dengarnya tuh, dan bagus gitu maksudnya. Coba Kak ini lagi Kak, dielaborasi lagi maksudnya gimana Kak, dijelasin lagi Kak. Itu bagus soalnya. Dengan red card yang lebih tinggi, KNJ malah merasa jadi lebih murah. Iya, kalau misalkan aku ambil yang KT, yang aku bilangin tadi ya. Oke. Bagus itu prinsipnya Kak. Karena kesannya gimana ya? Foto telanjang tuh menurut aku, walaupun dia art ya, tapi nggak bisa loh dipajang-pajang kemana-mana dan dilihat-lihat. Nih, misalkan fotografer juga ya. Foto aku telanjang. Fotonya buat dia, buat apa? Fetish pribadi. Iya. Geli ya aku bayangin. Iya benar. Ntar jerawat gue makin banyak nih. Banyak yang ini ya. Iya, banyak yang kangen. Gitu. Jadi menurut aku kalau misalkan aku walaupun harganya naik, buat misalkan dia mau 20 juta nih foto telanjang. Kan harganya dia jauh berkali-kali lipat dari red card aku yang bikini kan. Apalagi yang casual. Tapi aku ngerasa aku lebih murah gitu. Kayak murahan gitu. Aku nggak ngatain, nggak ngejudge orang yang foto telanjang murahan. Tapi menurut aku, kalau aku pendapat pribadi. Ya kalau aku yang foto kayak gitu, aku jadi murahan. Tapi aku nggak bilang orang-orang yang foto nude dan lain-lainnya murahan ya. Menurut aku itu seni juga, tapi untuk golongan tertentu yang suka. Dan KNJ nggak ngejudge juga ke semuanya secara general gitu. Itu pendapat KNJ pribadi. Ya, dan aku nggak enjoy kalau foto telanjang, foto pakai bikini aja tuh kalau misalkan terlalu kecil bikini kayak terlalu gitu, aku nggak enjoy. Buat apa aku photoshoot walaupun dibayar, tapi kalau nggak enjoy buat apa? Apalagi telanjang. Berarti sebenarnya selama ini kalau kita kan juga ngadain event-event fotografi ya, portrait, terus kita foto-foto modelnya dengan wardrobe yang oke gitu ya, hasil fotonya diupload, di tag mereka, itu sebenarnya model-model itu senang ya Kak. Maksudnya apalagi ngelihat hasil fotonya bagus gitu ya. Iya. Kalau jelek baru tuh dalam hati kayak aduh, lu mendingan gue foto sendiri nih gitu ya. Aku dulu dari dulu
aku tuh angle kan kiri kan ya. Muka aku tuh gak simetris soalnya. Sini tuh lebih gede rahangnya. Oke. Nah, jadi kalau misalkan ada fotografer nge-tag aku hasil fotonya dia, tapi dari angle kiri, nggak aku upload. Nggak di repost gitu ya, bahkan di repost enggak. Iya. Tapi kalau yang kiri Oke, repost. jadi foto aku gitu ya. kiri semua. Ya. Kalau nggak kiri dari belakang lah. Soalnya kalau dari pribadi nih Kak, kan sering event-event juga nih di Aneka Foto kan, foto model gitu. Kadang tuh ngerasa kayak ih dia nyaman gak ya kalau di tag gitu ya. Apa ternyata kalau fotonya bagus mereka senang-senang aja gitu ya. Ternyata dari modelnya sendiri gitu ya. Iya, senang-senang aja sih aku jadi portofolio juga kan. Benar-benar Kak. Terus kedepannya apa Kak? Kalau Kak Enji kan sekarang karir foto model. Kedepannya rencana mau ngapain nih Kak? Di foto modelnya mau dikembangin lagi, coba hal baru di dunia model atau apa Kak? Kedepannya? Hal baru di modeling sih aku nggak tinggi-tinggi banget ya Kak. Jadi nggak bisa masuk catwalk. Cuman kalau foto masih oke. Berapa sih Kak batasnya? Kalau kelas untuk masuk catwalk? 175-an ya. 175. Ya. Aku masih 165. Nggak bisa nambah. Bisa kali Kak di gym ditarik gitu. Nggak bisa ya. Nggak bisa. 165 itunya 175. Nambah 10 cm. Nggak bisa. Cuman kalau di foto masih oke karena kelihatan kakinya panjang. Kalau di foto jenjang gitu jenjang. Ya. Biasanya fotografer suka karena kakiku panjang. Kakinya jenjang ya. Berarti kalau model catwalk nggak mungkin ada arah ke situ. Iya. Dan kakiku pendek sebelah juga jadi nggak bisa. Itu ngaruh jalan apa enggak sampai nggak? Ngaruh jalan. Pendek sesenti doang tapi. Oh sesenti ya nggak Tapi ya kalau lama kelamaan kerasa ya kalau jalannya jauh gitu. Jalannya kan kalau catwalk kan ya harus satu one line ya, one long line. Terus jalan kayak gitu. Terus kelihatan nggak nyaman. Udah gitu pendek. Iya benar-benar. Buat aku sih aku pendek. Berarti Kak Enji kedepannya apa nih? Kalau catwalk kan nggak mungkin merambah ke catwalk. Kalau modeling aku udah cukup di sini aja. Kalau misalkan mau foto-foto, ya udah sesuai kayak gitu aja. Palingan aku mau coba ini sih, iklan. Oh iklan lagi. Iya. Waktu itu aku pernah coba tapi nggak sampai aku tekunin bener-bener. Tapi udah beberapa main iklan berarti Kak? Jadi bintang talent iklan? Enggak sih. Atau hanya tahap kayak datang casting apa? Oh enggak pernah. Tapi bukan iklan yang di TV sih. Paling iklan yang di IG, yang diupload di IG. Tapi aku pernah photoshoot nggak tahu buat apa sih. Tapi maksudnya photoshoot udah. Nggak sebut merek ya, bir pokoknya. Nggak tahu buat apa. Buat apa? Jadi dia nggak ngasih tahu. Dan kayak Enjinya pun ya udahlah terserah lu mau jadiin apa. Udah bayar. Nggak peduli. Mau diapain gitu terserah. Lukis nggak mau dilanjutin gitu Kak? Lukis mah hobi tadi seneng aja. Lukis, hobi. Berarti mau di dunia modeling udah mentok nih? Udah gitu. Jadi foto model. Di luar modeling gitu Kak? Visinya ke depan pengen ngapain? Pengen nyoba nyanyi misalkan atau apa gitu? Aku nyanyi bisa sih, cuman buat menghibur diri sendiri aja. Bukan untuk dikonsumsi. Iya, kayaknya nggak ngerasa suaranya bagus-bagus banget so. Berarti apa Kak? Kalau cuman model mentok udah gitu sampai nanti ini berkarir model. Oh masih kuliah. Iya. Sambil berarti Kak modeling ini. Sambil. Terus ya pengennya ya udah aku kumpulin modal aja lu bikin bisnis lah. Berarti lulus kuliah dulu nih cita-cita paling ininya sekarang. Aku dulu sebelum jadi model pernah ini buka floris. Floris. Oh. Iya. Nyambung tuh Kak, lukis sama floris ya kan. Emang depan yang estetik gitu Kak. Ya, kan musik, suka. Floris, ngelukis. Ya memang seni banget gitu. Ya otak kirinya lebih jalan. Otak kiri lebih jalan, makanya juga suka model juga, foto model karena suka seni. Dari dulu Kak. Iya, dari aku kecil aku suka gambar, suka nyanyi. Kalau model ya baru sih. Berarti kalau ada yang nawarin sketch gitu kayak jadi model tapi untuk di sketch gitu. Senang banget dong kayaknya. Tapi Hobi lama. Iya, tapi 2 jam diri gitu, diem aja. Iya. Ada nggak yang pernah nawarin Kak? Pernahnya mau gambar aku, minta izin. Oh izin ngambil foto di Instagram gambar. Tapi hasilnya bagus loh, aku suka. Bagus. Dikirim balik ya Kak Enji nih hasilnya. Dikirim iya, aku seneng banget sih. Berarti lukis, floris, musik, terus sekarang lagi kuliah jurusan apa Kak? Public Relation. Public Relation, PR. LSPR yang bukan. Pasti kalau public relation sekarang rata-rata LSPR. Gitu. Nah itu teman-teman kampus Kak nggak ada tuh yang tahu. Enggak. Kalau sambil
sambil kuliah Kak Enji ada profesi model gitu, foto Aku tuh model. kuliahnya online, Kak. Oh, online. Jadi nggak punya teman. Memang bertolak belakang ya Kak. Profesi model tapi personal introvert gitu ya. Biasanya kan kalau model temennya banyak ya kan. Kalau model kan wah hidupnya kayak biasanya sosialita lah tanda kutip Sosialita. gitu. Teman-teman SMA yang lama tuh Kak. Ya itu yang tadi Kak Enji cerita ya. Ya, ada yang gimana, tapi kebanyakan support aja sih. Hmm. Karena kan ya aku ada prinsip tersendiri yang itu mungkin karena dari aku fondasi dari sekolah dulu kali dan keluarga juga ada ilmu agamanya juga. Jadi bisa dimasukin di prinsip yang tadi gitu ya. Iya. Ada ilmu-ilmu agama juga di situ. Masih terkontrol lah. Masih terkontrol. Kayak kalau layangannya mau terbang gitu, ada yang nahan. Iya benar-benar. Kesan pesan-pesan KNG nih buat followers KNG mungkin atau orang luar yang kenal KNG yang cuman ngelihat dari sisi profesi KNG sama di sosial medianya KNG hasil fotonya. Pesannya apa Kak? Pesannya aduh bingung. Ntar ya aku mikir dulu ya. Gak apa-apa. Kita bikin kopi dulu sambil mikir, nungguin KNG mikir. Kan banyak yang ngejudge pasti Kak. Terus banyak yang mikir tadi kayak fotonya di Instagram aja feeds-nya seksi-seksi begini ya, murahan nih ini. Dari hati KNG terdalam gitu, pesannya buat yang ngomong-ngomong gitu tuh apa? Aku sih anaknya nggak peduli Kak. Jadi aku bingung mau ngomong apa karena kayak aku anaknya nggak peduli bener-bener. Berarti kalau diambil kesimpulan pesannya adalah gue nggak peduli gitu. Iya, gue nggak peduli sebenarnya. Terserah lu mau ngomong apa nih, gitu ya. Lu mau ngomongin gue kayak gimana kek, lu mau pikir gue kayak gimana kek, nggak ngeganggu hidup aku. Jadi selama nggak ganggu hidup aku, ya lanjutin aja. Lanjutin aja. Berarti kalau dari KNG nih mau dijadiin tanda kutip gue nggak peduli, udah stop sampai situ doang. Pokoknya gue nggak peduli. Nah itu kan tadi buat dari KNG pribadi pesannya untuk teman-teman yang kenal atau followers di sosial media. Kalau buat teman-teman KNG atau orang-orang di luar sana yang mau mulai masuk ke profesi atau lingkungan foto model nih, yang seksi juga nih, yang sama lah kayak KNG, kesan pesannya apa sih? Pesan-pesannya nih buat yang pada mau mulai ya, nggak usah pakai kesan deh. Pesan aja lah ya. Pesan aja. Pesannya harus punya prinsip itu aja. Terus kedua harus ikut manajemen enggak? Harus dua. Enggak. Yang kedua maksudnya harus ikut manajemen masuk ke sana enggak. Kalau misalkan dia enggak ada manajemen tapi dia punya prinsip juga ya udah oke. Berarti kalau mau masuk dunia modeling, foto model terutama yang seperti kayak yang dijalanin yang seksi-seksi, prinsip harus kuat ya. Kalau nggak punya jangan masuk gitu. Ya kalau emang pengen kayak gitu ya udah nggak apa-apa sih. Kan gue nggak peduli. Terakhir tuh resikonya apa kalau ya udah deh Kak, gue nggak punya prinsip tapi gue tetap mau masuk. Bisa dibego-begoin orang bisa. Satu bisa dibego-begoin orang. Bisa jadi murah bisa. Bisa jadi murah bisa. Bisa nggak laku bisa. Bisa nggak laku juga bisa. Oke. Jadi ya paling yang bisa diambil intinya kalau di podcast hari ini KNG dengan profesi KNG sekarang gitu. Ya banyak orang Indonesia terutama ya yang masih ngejudge murahan lah segala macem. Tapi mungkin nggak semua model, maksudnya nggak bisa digeneralisir ya Kak. Semua model seksi tuh murahan juga gitu. Contohnya ya hari ini kita ngobrol-ngobrol sama KNG, foto model, dan kategorinya juga bisa teman-teman lihat sendiri di sosial medianya KNG, nggak di private kan Kak? Nggak. Seksi, seseksi, maksudnya seksinya ya masih dalam tahap normal kalau menurut KNG. Cuman kan di luar sana pandangan orang beda-beda. Tapi ya balik lagi, kalau tadi kita ngobrol KNG punya prinsip sendiri yang dipegang dan nggak murahan seperti yang dijudge sama orang-orang lain gitu ya Kak. Ya kan konsep murahan tuh sebenarnya gimana ya? Aku juga bingung sih jelasinnya. Murahan yang ada di pikiran aku tuh mauan gitu, terus ya udah lu dibayar segini cuma buat cuma dibayar sendiri cuma buat foto, ya apa sih maksud gue? Dibayar segitu doang, tapi mau foto telanjang gitu, menurut aku murahan gitu. Dan hanya ngelihat materi nominal aja, red card gitu ya. Harga diri lu juga harus dihargain lah. Ya, jangan karena ditawarin duit sini langsung boleh gitu. Nah ini maksudnya kayak yang tadi ditanya nih pesan-pesannya. Ini jawaban yang itu. Berarti tadi nanti diedit aja tuh ya. Ini jawaban yang aslinya nih, yang agak panjang lah jawabannya gitu. Nah kalau terakhir nih Kak, untuk dunia fotografi dan juga modeling yang seksi ini, harapannya KNG ke depannya apa? Harapannya semoga lebih banyak lagi model-model yang
punya prinsip. Pasti. Dan fotografer yang punya prinsip. Jadi gak cuma modelnya doang ya, iya, fotografer kan juga. dua pihak. Dua pihak. Dan manajemennya semakin banyak yang amanah kayak manajemen aku. Itu tadi tuh 2 tuh kayak pesannya ya untuk dunia fotografi dan juga modeling, foto model ini, terutama yang seksi-seksi. Dan paling yang terakhir kalau bisa lihatnya dari pure sisi seninya ya Kak. Iya. Kalau bisa. Takutnya kan nanti image modeling itu jadi jelek. Betul. Iya. Jadi orang generalisir, oh semua model tuh kayak gini gitu ya. Iya. Padahal kalau KNG lihatnya dari sisi seninya. Iya. Kan banyak begitu. Yang betul. Fotografer nih yang nge-DM aku misalkan. Tapi setelah foto bisa lanjut gak? Itu ada tuh Kak. Ada yang miss DM. Nih lewat DM. Tapi kalau misalkan aku nggak mau, ya udah. Kebanyakan kan aku saring dulu yang tadi kan. Kena 2 filter tadi gitu. Iya. Paling ada beberapa yang lolos tadi tuh ya. Kalau yang udah nanya kayak gitu, udah nggak mau gue. Langsung cut gitu ya. Blokir. Itu juga tadi dibantu sama dari sisi manajemennya juga ya Kak. Iya. Dan aku juga nggak mau lah. Betul. Tuh. Cowok-cowok, yang di sana kalau ngelihat model-model tuh pure seni, jangan lihat sisi-sisi negatifnya doang gitu ya. Tapi kadang kan ada model juga yang nakal. Betul. Dan Kak Enji itu tadi pendapat pribadi gitu ya. Nggak bisa nyamain sama semua pendapat di luar sana. Iya. Kak, tapi kan dari tadi Kak kamu yang nanya nih. Aku kalau mau nanya boleh gak? Boleh. Satu aja. Tapi jangan yang susah-susah. Oke, nggak boleh Kak, silakan. Kenapa hari ini podcastnya milih aku jadi narasumber ya? Kan ada model yang lain gitu. Kenapa aku? Oke, terima kasih guys sudah nonton podcast ini. Nanti di-cut aja ya. Nggak, bakal kita jawab. Tadi ulang nggak pertanyaannya, kenapa milih Kak Enji untuk hadir di episode kali ini? Ya. Yang pertama pastinya kan sesuai sama yang mau kita bicarain tuh tadi Kak. Stigma-stigma tentang foto model yang seksi. Dan kalau misalkan bisa dibilang kenapa kita milih KNG, waktu itu kan kita juga kontak dari manajemen KNG juga. Terus kita lihat juga pemilihan kenapa KNG, karena kita lihat juga foto-foto KNG bagus-bagus gitu, cakep-cakep. Terus kita lihat tag-annya juga banyak-banyak yang nge-tag. Jadi kita lihat juga kayak berarti KNG nih lagi banyak diobrolin nih, lagi populer juga lah tanda kutip gitu. Makanya kita pilih KNG, dan kebetulan hari ini kita bisa podcast sama KNG dan waktunya pas gitu Kak. Terus kalau alasan kedua kenapa kita undang KNG terus pembahasannya tentang foto model yang tanda kutip seksi ini, karena kita kan sebagai dealer kamera nih Kak, Aneka Foto. Oh iya ya. Aneka Foto kan dealer kamera nih. Kita selalu setiap bulan itu bahkan setiap minggu rutin ngadain event Kak. Pastinya event fotografi. Ada portrait, ada street dan lain-lain. Nah, di fotografi itu kan nggak cuman portrait yang biasa ya konsepnya gitu ya. Ada portrait yang seksi. Kalau KNG tahu juga ada tomar, foto kamar gitu-gitu dan lain-lain. Nah, kita tuh pengen tahu. Selama ini kan kita dapetnya dari sisi fotografernya doang, yang bilang kayak, emang kita pure seni kok. Kita mau fotoin itu pure karena memang kita lihatnya dari seninya. Ada beberapa juga yang gue buat fetish pribadi gini-gini ya. Itu kan kita dapetnya hanya dari gambaran dari sisi fotografer Kak. Sekarang kita pengen undang KNG, pengen tahu juga nih dari sisi modelnya. Sekaligus pengen kasih tahu KNG kalau stigma-stigma di luar sana tuh banyak seperti ini loh Kak, negatifnya. Pendapat dari sisi modelnya dari KNG pribadi itu seperti apa gitu. Mudah-mudahan puas sama jawabannya Kak. Berarti sekalian tutup gitu berarti Kak. Kalian tutup podcast ya Kan gak mau kan yang punya rumah. Ya udah siap. Oke, mau ngingetin lagi buat teman-teman yang lagi nyari kebutuhan fotografi dan videografi, bisa langsung ke Aneka Foto aja. Kita ada di website yaitu www.anekafoto.com, ada di marketplace juga seperti Shopee, Blibli dan juga Tokopedia. Dan kalau kalian mau langsung datang ke Aneka, kita ada di Pasar Baru Metro Atom. Jadi buat teman-teman yang nyari kebutuhan fotografi dan videografi, langsung beli di Aneka aja karena garansi resmi. See you di next episode ya teman-teman. Bye.